Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah. Bayi Muhammad lahir dalam keadaan yatim dari seorang janda yang bernama Aminah yang ditinggal wafat oleh suaminya yang bernama Abdullah saat usia kehamilannya baru memasuki bulan ketiga. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi atau lebih dikenal dengan sebutan Tahun Gajah. Sebutan Tahun Gajah ini muncul karena pada tahun tersebut pasukan tentara menunggangi gajah di bawah pimpinan Abraha yang berasal dari Abyssinia, sebuah kerajaan Nasrani dari Yaman, menyerbu Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Serangan itu gagal atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirimkan pasukan burung ababil. Nama Nabi Muhammad SAW ini diberikan oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib, yang kala itu adalah salah seorang yang terpandang di Makkah. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Dalam kisah sejarah Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW lahir dari keturunan seorang pahlawan suku Quraisy yang berasal dari Bani Ismail di pihak ayah dan ibu. Dapat dikatakan merupakan golongan bangsawan. Ibu susuan Nabi Muhammad SAW. Sudah menjadi adat kebiasaan pada masa itu bahwa bayi para bangsawan akan disusukan dan dititipkan kepada wanita Badiah. Hal ini dilakukan agar para bayi dapat menghirup udara yang bersih dan terhindar dari penyakit yang ada di kota, serta dapat berbicara secara murni dan fasih. Hingga usia 5 tahun, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah, ibu susuannya, sebelum kemudian dikembalikan kepada ibunya Aminah. Kewafatan ibu dan kakeknya Nabi Muhammad SAW. Memasuki usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh ibunya ke Madinah untuk dikenalkan pada keluarga nenek dari pihak ibu dan untuk berziarah ke makam ayahnya. Setelah 1 bulan tinggal di Madinah, rombongan ibu dan anak harus berhenti di tempat bernama Abwa. Dalam perjalanan kembali ke Makkah, Aminah meninggal di sana. Menjadi yatim piatu, Nabi Muhammad SAW kemudian berada dalam asuhan Abdul Muthalib. 2 tahun mendapatkan curahan kasih sayang dari sang kakek. Abdul Muthalib wafat dalam usia 80 tahun. Dalam asuhan sang paman Abu Thalib, sesuai dengan wasiat dari Abdul Muthalib, hak asuh Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada Abu Thalib. Dalam asuhan pamannya inilah Nabi Muhammad SAW mendapatkan pelajaran hidup dengan ikut berdagang bersama sang paman dan mengembala kambing. Pernikahan dengan Siti Khadijah. Memasuki usia dewasa, Nabi Muhammad SAW mulai mencukupi kebutuhannya sendiri dengan berdagang. Barang dagangan yang dibawanya berasal dari Khadijah, seorang janda kaya. Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangan ke Syam dengan ditemani oleh salah seorang kepercayaan Khadijah. Sekembalinya dari Syam dengan keuntungan yang sangat besar, Khadijah jatuh hati kepada Nabi Muhammad SAW. Ditambah dengan laporan yang diterimanya bahwa Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak mengatakan satu kebohongan apapun akan barang yang dijualnya, hal yang tidak lazim dilakukan oleh seorang pedagang. Maka sejarah Nabi Muhammad SAW mencatat babak baru. Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu berusia 25 tahun, sementara Khadijah sendiri berusia 40 tahun. Gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Gelar ini disematkan kepada Muhammad yang terkenal memiliki sifat jujur, berbudi luhur,
dan kepribadian tinggi. Tidak pernah sekalipun melakukan perbuatan tercela. Selain itu, dalam sejarah Nabi Muhammad SAW dikisahkan sebagai pribadi yang cerdas dan memiliki bakat kepemimpinan yang kuat. Muhammad pernah mendamaikan perselisihan para pemimpin Quraisy yang berebut untuk meletakkan batu hitam atau Al-Hajar Aswad pada saat mereka merenovasi Ka'bah. Dengan kecerdasannya, Nabi Muhammad membentangkan selembar kain dan meletakkan batu hitam di atasnya, lalu meminta para pemimpin Quraisy untuk mengangkat tiap ujungnya. Perjalanan Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada saat menginjak usia 40 tahun. Pada malam 17 Ramadan yang bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Nabi Muhammad didatangi oleh Jibril saat berdiam diri di Gua Hira dan menurunkan wahyu yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah peristiwa tersebut, beliau mulai mengemban tugas sebagai Rasul yang tidak mudah dan melalui beberapa lika-liku dalam perjalanannya. Nabi Muhammad SAW tidak serta-merta langsung menerima bahwa dirinya telah terpilih sebagai pembawa perubahan, tidak hanya bagi kaumnya, namun bagi dunia. Merasa bahwa tugas tersebut terlalu berat, hingga turun wahyu yang kedua, Quran Surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Nabi Muhammad SAW mengurung diri di dalam rumah. Dengan dorongan semangat dari sang istri yang menjadi pemeluk Islam pertama, Nabi Muhammad SAW mulai mensyiarkan ajaran baru yang dibawanya. Dimulai dengan keluarga dan sahabat dekatnya. Perlahan namun pasti, satu persatu pemeluk Islam bertambah dan bertambah. Hal ini disebabkan karena akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW yang tidak tercela dan tidak mungkin berkata bohong. Tahun kesedihan. 13 tahun berdakwah menyiarkan Islam di Makkah, bukan tanpa halangan, mulai dari kehilangan harta, diasingkan, tudingan sebagai orang gila, hingga hujatan diterima dari kaum Quraisy. Yang paling parah adalah pemboikotan yang dilakukan kepada keluarganya, Bani Hashim dan Bani Muttalib, baik yang sudah Islam maupun yang memberikan bantuan terhadap usaha Nabi Muhammad SAW. Belum kering luka yang diterima akibat pemboikotan terhadap keluarganya. Sang paman yang telah mengasuh dan membesarkannya meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Tak berselang lama, Khadijah sang istri pun menyusul meninggal dunia. Isra dan Mi'raj. Di saat penderitaan akan dakwah Islam tengah berada di puncaknya, turun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis di Palestina, dan Mi'raj naik hingga ke langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Disinilah perintah akan sholat 5 waktu disampaikan. Peristiwa ini terjadi pada 27 Rajab tahun ke-11 kenabian. Menurut para ahli sejarah Nabi Muhammad SAW, hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah untuk memperkuat iman dan keyakinan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang menyiarkan agama Islam, serta bentuk ujian ketaatan bagi kaum muslimin. Berhijrah ke Madinah. Madinah yang kala itu bernama Yastrib adalah tempat yang berjarak 14 hari perjalanan ke sebelah utara Makkah. Di Yastrib, praktik keagamaan lebih mudah diterima dan jumlah pemeluk Islam di sana jauh lebih besar dibandingkan di Makkah. Islam tersebar ke Yastrib melalui para jamaah haji yang berkunjung ke Makkah dan meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Melihat perkembangan Islam di Yastrib, perlahan Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke sana. Kabar akan rencana kepindahan Nabi Muhammad SAW terdengar oleh kaum Quraisy, sehingga disusunlah rencana pembunuhan. Namun rencana tersebut tidak berhasil karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mempercepat keberangkatan beliau. Peristiwa berhijrah berdasarkan sejarah Nabi Muhammad SAW terjadi pada tahun ke-13 kenabian, tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Muhammad mendirikan Masjid Quba sekitar 10 km dari Yastrib, dan pada 12 Rabiul Awal pada tahun yang sama,
tibalah Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib di Yastrib. Nama Yastrib berubah menjadi Madinatun Nabi, kotanya para nabi, dan dikenal dengan sebutan Madinah. Haji Wada dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perkembangan dakwah Islam mencapai puncaknya setelah masa hijrah di bawah kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Madinah berkembang menjadi kota yang beradab dalam segala segi, baik ekonomi, politik, hingga keamanan militer. Para utusan kabilah-kabilah Arab datang untuk menyatakan keislaman. Tahun ke-10 setelah hijrah, Nabi Muhammad bermaksud melakukan haji dengan diikuti oleh 100.000 kaum muslimin. Pada saat berpidato di Bukit Arafah, tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, turunlah wahyu yang terakhir, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang berisi tentang kesempurnaan Islam. Selesailah tugas Nabi Muhammad SAW di dunia. Peristiwa ini dikenal dengan nama Haji Wada, haji perpisahan. Sekitar 3 bulan setelahnya, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit dan 3 hari kemudian wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Nabi Muhammad SAW meninggalkan peninggalan yang sangat berharga setelah kepergiannya. Tak hanya Islam, peninggalan Nabi Muhammad SAW lainnya adalah beralihnya bangsa Arab dari kumpulan masyarakat yang bodoh dan tidak beradab menjadi bangsa yang terpandang di dunia. Sejak diislamkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi penyembahan berhala di tanah Arab. Adab masyarakatnya pun berkembang. Alih-alih persengketaan yang berakhir dengan pertumpahan darah, mereka akan mengembalikannya sesuai ajaran Islam dan tuntunan Rasul SAW. Mental masyarakat pun berubah dengan menyadari pentingnya disiplin dan taat. Dari segi politik, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW mewariskan sebuah negara Islam yang memiliki satu pemimpin. Tak ada lagi peperangan dan pertikaian antar suku dan atau kabilah. Yang ada adalah persaudaraan sebagai sesama muslim. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, semoga kisah dari Nabi Muhammad SAW ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.